viewers, balik lagi sama gue Clarissa. Dan dalam setengah jam ke depan gue bakalan kasih lo informasi yang terupdate dan teraktual dari dalam maupun luar negeri, yang pastinya fakta and no gossip. Dimana lagi kalau bukan di zoom in, nge-zoom abis. Nah, sekarang gue ada di tempat yang lucu banget sih, ini beda dari yang lain. Jadi penasaran? Kalau penasaran kita ada di mana, nanti gue bakalan reveal di video yang kedua. Nah, pertama kita ada berita dari Wanna One ini keluarin lagu nih, judulnya Beautiful. Kayaknya sih buat gue nih. Penasaran lagunya kayak gimana? Check this out. Albumnya menunjukkan sisi kanak-kanak para member, kini di album terbarunya Wanna One ingin menunjukkan sisi dewasa mereka. MV title track mereka sukses membuat para fans Wanna One terpana karena mereka menampilkan sisi yang sangat manly, di mana mereka melakukan acting serta melakukan beberapa adegan berantem. Sebelum MV yang bertajuk Movie ini hadir 2 hari sebelumnya, mereka sudah meluncurkan video prolog yang juga dibentangi oleh Cha Seung-won. Hanya dalam kurun waktu 4 jam loh, MV title track album terbaru mereka Beautiful berhasil menginjak angka 1 juta viewers. Wow! Tak hanya itu, setelah 1 jam lagu terbaru mereka rilis, title track mereka Beautiful sukses meraih perfect all kill. Lagu Beautiful berhasil menduduki peringkat pertama di seluruh chart di portal musik yang ada di Korea. Selain itu, 2 lagu lainnya seperti Twilight dan Wanna berada di top 10 di 6 portal musik Korea. Wah, selamat ya untuk Wanna One! Nah, menjawab rasa penasaran kalian nih, gue lagi ada di Coop Board Game Cafe. Nah, seperti yang namanya ini Board Game Cafe, ini kayaknya ada ratusan games ya yang disediain di sini. Nah, tapi sebelum gue nanti ngulik-ngulik nih ada games apa aja, makanannya, minumannya apa aja di sini, gue bakalan bahas semuanya. Ada berita nih dari Yura Yunita. Dia itu bikin konser khusus nih, konser spesial buat Hip Hip Hura fansnya. Jadi penasaran kan konsernya kapan dan kayak gimana? Check this out. Yura Yunita akan menambah satu lagi agenda hiburan di panggung musik tanah air dalam waktu dekat ini. Setelah sukses dengan merilis single hitsnya Intuisi dan Buktikan, Yura Yunita akan menyajikan sebuah konser spesial untuk para hip-hipura sebutan para penggemarnya loh semua viewers. Konser tersebut akan diselenggarakan pada 29 November mendatang di Jakarta. Bersamaan dengan konser tersebut, Mojang asal Cimahi ini juga akan meluncurkan sebuah video klip terbaru untuk singlenya berjudul Buktikan. Dikatakan Yura, konser tersebut sudah dipersiapkan selama beberapa bulan terakhir loh. Dalam konser tersebut, Yura juga berjanji akan membocorkan beberapa materi yang akan ada dalam album terbarunya. Seperti diketahui, lagu Intuisi yang akan ada dalam album kedua Yura sudah berhasil membawa Yura menyandang pencipta lagu terbaik dalam Anugerah Musik Indonesia atau AMI Award ke-20. Yura Yunita berhasil mengalahkan nominal lain yaitu Mika Angelo, Reuben dengan lagu Berlari Tanpa Kaki, Ahmad Freddy dengan lagu Bidadari Tak Bersayap, Isyana Sarasvati dengan lagu Cinta Pertama, dan Dewi Pai dengan lagu Sebuah Rasa. Luar biasa sih buat Yura Yunita, gue applause banget buat dia. Nah, nggak kalah nih sama dia, gue ada di Coop Cafe ini dan bentar lagi gue bakalan review, so don't go anywhere, stay tune on Zoom In, nge-zoom abis. Welcome back to Zoom In, nge-zoom abis. Nah, gue udah ada di Coop Cafe. Seperti yang udah gue janjiin tadi, gue udah ditemenin sama, kenalin dulu dong. Ya, nama saya Hans. Saya owner dari Coop Board Game Cafe yang di Granville. And welcome to Coop. Oke, ini namanya unik banget nih, Coop Board Game kan. Itu kenapa pemilihan namanya kayak gitu? Sebenarnya Coop itu ada artinya ya. Itu sebenarnya tuh kata Inggris. Kenapa kita tulisnya tuh KUP, itu sebenarnya enggak yang cara dia tulisnya sebenarnya. Sebenarnya itu COOP. Oh iya. Itu Coop itu artinya itu sarang burung.
Kalau bisa dilihat di sini di Coop itu sebenarnya kita punya mascot ya. Dan nama dia tuh Cooper. Dia itu burung hantu. Oh, yang di belakang ini? Iya benar. Jadi dari ceritanya itu Coop itu sarang burung tuh ceritanya rumahnya si Cooper. Oh, gitu. Dan dari mural-mural ini kita sebenarnya tuh ada cerita. Gitu. Di lantai 1 itu rumah dia, di mana dia suka mengoleksi barang. Oke. Dan di dia tuh, 2? nah keduanya beda. Dia iya. tuh hobi sekali. Jadi di lantai 2 itu ceritanya tuh luar angkasa. Di mana dia berpetualang untuk kumpul-kumpulin dan actually menyuri. Oke. Dia ke dunia board game cafe yang asing dan dia curi-curi barang dan dia kumpulin dia taruh di lantai 1. Oke, luar biasa ya, ada ceritanya juga ya di sini. Terus kenapa milihnya di daerah Greenfield ini? Sebenarnya kita pilih Greenfield itu karena gimana ya, yang saya lihat itu kan saya tuh penduduk Greenfield ya, sudah tinggal di sini lumayan lama, udah hampir 15 tahun. Dan di sini tuh tempat mainnya dikit, gitu. Mungkin ada yang kayak Strawberry Cafe, tapi selain itu sih nggak ada. Mungkin dulu kayak Wonderland ya, cuma tempat untuk keluarga dan yang lebih santai untuk main-main. Bercengkrama gitu lah ya. Nggak ada gitu. Iya. Jadi sebenarnya cocok-cocok aja sih, pas-pasan aja. Jadi ini sebenarnya restoran atau arahnya ke mana ya? Kita tuh utamanya itu board game cafe. Artinya ini memang utamanya tuh kesini tuh orang untuk main ya. Cuman tentu saja supaya mainnya bisa lama dan biasa board game itu lumayan lama ya. 3 sampai 5 jam. Harus ada makanan dan minuman. Dan tentu makanan minuman kita juga enak. Bukan untuk main doang. Jadi di sini sistemnya berarti kayak sewa board game-nya atau? Kita sebenarnya sistem board game cafe di mana-mana kebanyakan itu per jam. Per jam. Sebenarnya dari sisi kita karena gampang juga dan lebih enak untuk customer, kita ada itu sedikit kayak buffet. Bukan untuk makanan ya, buffet untuk main. Jadi ceritanya bayar sekali, mainnya sepuasnya seharian. Luar biasa ya, udah inovatif banget lah ya. Supaya lebih gampang lah buat customer lah, itu yang paling penting. Jam bukanya nih, jam bukanya? Kita buka jam 10.30. 10.30. Dan tutup jam 11 malam setiap hari. Nah, kewajiban saya nih mau antar Viti nih, ada berita dari Indro Warkop. Kenal kan pasti Indro Warkop? Enggak. Saya baru balik ke Jakarta belum terlalu lama. Oke, siap. Kemarin kan udah ada Warkop DKI Reborn itu yang sama Tora Sudiro. Nah, dia bikin film lagi nih sama Falcon Pictures. Judulnya Gila Lundro dan katanya harus kreatif banget nih. Penasaran kan kayak gimana? Check this out. Warkop DKI dikenal sebagai grup komedi yang film-filmnya masih terus disaksikan hingga saat ini. Bahkan satu-satunya personel Warkop DKI, Indro Warkop, ikut ambil bagian dalam film Warkop DKI Reborn Jagrid Box Part 1 dan Part 2. Kini setelah sukses, Indro Warkop akan membintangi film berbau Warkop berjudul Gila Lundro. Film Gila Lundro kembali digarap oleh Falcon Pictures. Pemain yang membintangi film antara lain Indro Warkop dan Tora Sudiro. Film yang digarap sutradara Herwin Novianto ini sudah memasuki proses syuting Lost My Viewers. Untuk menghilangkan rasa penasaran pencinta film Indonesia, Falcon Pictures secara resmi meluncurkan poster Gila Lundro. Poster yang menampilkan muka Indro Warkop dengan kumis dan jenggot warna-warni ini sedikit menggambarkan bagaimana uniknya film ini. Produser Falcon Pictures, Frederica, mengungkapkan bahwa film Gila Lundro ini diharapkan bisa mendapat respon positif dari para pecinta film di Indonesia. Sementara itu, Indro Warkop sendiri mengaku film yang dimainkannya ini akan dibuat unik serta menarik. Tora Sudiro yang menjadi lawan main Indro Warkop dalam film ini juga mengungkapkan poster yang ditampilkan sangat unik dan lucu loh sama viewers. Nah, tadi itu ada cuplikan filmnya, katanya sih lucu banget. Gue tunggu banget sih sebenarnya, gue salah satu fansnya. Nah, ada lagi film dari Indonesia juga, penyanyi Wizzy. Nah, dia kan penyanyi kan, tapi dia menjamah juga nih acara buat film-film kayak gitu. Nah, katanya itu dia main film horor untuk pertama kalinya. Jadi penasaran kan? Check this out. Penyanyi Wizzy kini merambah ke dunia layar lebar loh sama viewers. Setelah film layar lebar pertamanya Jomblo yang bergenre komedi drama, kini Wizzy mencoba ke genre baru yaitu horor. Film Keluarga Kasat Mata menjadi film pertama Wizzy dalam genre horor. Perempuan yang memiliki ciri khas berambut keriting itu dibuat kebingungan serta stres untuk mendalami perannya sebagai Andrea, seorang accounting yang berpikiran logis dan tidak peka akan hal-hal mistis. Wizzy mengatakan bahwa memerankan seorang Andrea merupakan hal yang sangat sulit
Ketika ia membaca skrip yang diberikan, ia mencari referensi-referensi untuk memerankan tokoh Andrea ini, sehingga ia dibuat stres hingga sehari sebelum syuting loh semua viewers. Wheezy kesulitan untuk membangun emosi pada perannya tersebut, mulai dari mood yang biasa saja lalu diperlihatkan hantu, hingga puncaknya Andrea kerasukan membuat Wheezy yang bisa dibilang seseorang yang baru di dunia perfilman merasa kesulitan. Selain dibuat stres akan perannya sebagai Andrea, Wheezy mengakui bahwa sebenarnya ia adalah seorang yang penakut. Bahkan saat membaca naskahnya, penyanyi 23 tahun itu tidak ingin sendirian. Film produksi Max Pictures ini mengangkat cerita dari treat fenomenal Benaventura Genta di Kaskus. Film horor yang dikatakan akan menjadi film horor fenomenal setelah film Pengabdi Setan menceritakan tentang seorang pemuda bernama Genta yang bekerja di sebuah perusahaan di mana kantornya berpindah ke bangunan yang baru. Di sanalah ia bersama rekan kerjanya mendapati beberapa kejadian mistis loh. Malam-malam Genta dan teman-temannya perlahan menjadi momen yang penuh ketegangan. Film ini akan tayang pada 23 November 2017. Semua viewers, apakah kalian tertarik untuk menontonnya? Nah, tadi udah berita kedua, nanti di segmen ketiga gue bakalan bahas ada apa aja di sini, makanannya apa aja, minumannya apa aja, sama permainannya ada apa aja, serta range harganya. So, don't go anywhere, stay tune on Zoom In, ngezoom abis. Welcome back to Zoom In, ngezoom abis. Nah gila, di depan saya udah banyak banget ya makanan sama gamesnya. Nah tapi sebelum ngulik-ngulik semuanya itu ada berita yang membahagiakan, yang membanggakan banget buat Indonesia. Kevin Liliana, Putri Indonesia Lingkungan 2017, memenangkan ajang Miss International 2017 yang diadakan di Jepang. Wow banget kan? Wow. Nah gimana beritanya? Ini dia. Putri Indonesia Lingkungan Hidup 2017 Kevin Liliana berhasil meraih gelar Miss Internasional setelah mengalahkan kontestan dari 65 negara yang juga ikut ajang Miss Internasional tahun 2017. Dengan susunan runner-up 1 pada ajang kontes ini diraih oleh Miss Curacao Chanel Maria, runner-up 2 Miss Venezuela Diana Garcia, runner-up 3 Miss Australia Amber Du, dan runner-up 4 diraih Miss Japan Natsuki Tsusui. Tak hanya itu, pada malam penobatan sebagai Miss International, Kevin Liliana juga meraih penghargaan sebagai Miss Best Dresser dengan gaun malam mewah karya Ivan Gunawan yang diberi judul Valasa, Mother of the Sea. Ivan Gunawan mengatakan bahwa gaun malam tersebut terinspirasi dari keindahan laut Indonesia. Mutiara dan paet berlian pada gaun yang dikenakan Kevin Liliana menggambarkan betapa kayanya alam Indonesia. Saat memberikan pidato kemenangannya di Tokyo Dome City Hall di Jepang, Kevin Liliana mengatakan bahwa mimpinya selama ini menjadi kenyataan. Ia berterima kasih kepada beberapa pihak serta ia berjanji akan menyebarkan kedamaian dunia sekaligus aktif dalam kegiatan pertukaran kebudayaan di Indonesia. Tangisan bahagia tak bisa lagi Kevin bendung ketika dirinya mengenakan mahkota Miss International, semua viewers. Prestasi Kevin Liliana yang mengharumkan nama Indonesia ini melampaui prestasi yang diraih oleh Felicia Huang yang meraih posisi ketiga di Miss International tahun 2016. Selamat dan terima kasih ya Kevin Liliana. Nah, selanjutnya ada Gigi Hadid yang menunjukkan profesionalitasnya pas ada insiden di runway. Insidennya kayak gimana ya? Check it out. So are you happy now? Things just got so crazy from a simple maybe. Tak ada sekalipun manusia yang luput dari malfungsi busana. Bahkan model papan atas sekelas Gigi Hadid sekalipun. Saat berjalan dalam balutan Anna Sui pada pagelaran New York Fashion Week 2017, perempuan berusia 22 tahun ini mengalami kejadian yang tak terlupakan. Entah bagaimana ceritanya, wedges kanan Gigi terlepas dan hilang saat berjalan di atas runway. Padahal kala itu Gigi tampak glamor dalam gaun bohemian beraksen sequin. Jaket bulu berwarna pink pucat tersampir sempurna pada bahunya.
Namun sayang, sepatu hak tinggi milik Gigi agaknya terasa tak terlalu nyaman saat dikenakan. Bukan Gigi Hadid namanya juga gagal menunjukkan sikap profesionalnya. Meski tinggi wedges tersebut diprediksi mencapai belasan sentimeter, Gigi tetap melanjutkan catwalknya tanpa terpengaruh sama sekali. Selama berjalan, kaki kanan Gigi yang berbalut kaos kaki hitam tampak menjejit untuk menyamai tinggi wedgesnya. Menjaga keseimbangan sembari berlenggang di panggung runway bukanlah hal mudah untuk dilakukan loh semua viewers. Saking profesionalnya sikap yang ditunjukkan Gigi, banyak tamu undangan yang tak menyadari insiden tersebut. Untungnya menjelang final walk, Bella Hadid datang untuk menyelamatkan saudarinya tersebut. Bella yang juga berjalan dalam satu panggung tampak berjalan di sisi kanan Gigi. Keduanya tampil begitu kompak, tersenyum sambil berangkulan dan menutup pergelaran Anna Sui malam itu dengan sempurna. Nah, segmen yang ditunggu-tunggu nih, kita bakalan bahas semuanya. Yang apa dulu ya? Gamesnya aja dulu kali ya. Di sini kalau gamesnya ada berapa aja ya, Kak? Jadi kita tuh ada sekitar 125 games. Oh ya, Dan banyak itulah banget something yang kita selalu nambahin ya. Kita lagi coba di mana kita setiap minggu atau setiap 2 minggu lah ada game baru gitu. Oke, ini kebanyakan peminatnya itu dari anak-anak atau Jadi sebenarnya di Cup ini lumayan interesting ya. Kita itu tergantung jam berapa, itu pasti pastinya beda. Oh ya? Jadi untuk pagi-pagi kita bisa ada mami-mami sama anaknya, iya. Dan di siang hari sekitar jam 3 lah anak pulang high school pulang, dan jam 5 sore ke atas itu orang kerja semua. Gitu. Dan dari situlah kita dari 125 game itu variannya banyak sekali. Oh jadi kayak ada kategorinya gitu? Iya, sebenarnya bisa dimainin sama semua umur juga. Cuman emang ada beberapa game yang lebih cocok untuk anak kecil dan lebih cocok untuk orang dewasa. Dan tema-temanya beda juga. Range harganya belum dikasih tahu nih. Jadi kita tuh sini simple sekali, pokoknya 35.000 per orang, itu main sepuasnya. Sepuasnya, dari pagi sampai malam juga boleh? Boleh, cuman pasti capek sekali kalau main kayak gitu. Oke. Nah, walaupun main tetap ada company-nya gitu ya, yang menemani. Nah, ada makanan, gue bakalan review satu persatu nih makanannya. Di sini yang best seller dong yang ini. Ini salah satu best seller kita, dan juga kita tuh sini sebenarnya ada paket juga ya, dimana 100.000 itu udah include makan, minum, dan juga main. Jadi udah all inclusive, namanya all in one. All in one, bener-bener. Yang ini tadi namanya apa, Kak? Ini honey garlic chicken butter rice. Oh, jadi ini chicken. Oh, chicken butter rice. Aduh, agak berantakan. Cuman cantik untuk dilihatnya doang, kalau habis lagi makannya di aturannya nggak apa-apa. Oke, ini butter rice sama chickennya. Iya. Dan chickennya ini honey garlic. Oke, istimewa banget ya. Gue cobain dulu ya. Gimana? Luar biasa. Makan harus ada minumnya dulu. Oh ya. Kalau ini minumnya kopi atau apa nih? Ini tuh ice latte ya. Jadi sangat normal nih, kita punya house blend coffee bean yang dicampur dengan susu. Dan ini ice. Kalau misalnya suka manis, sebenarnya tambah gula dulu karena ini benar-benar nggak tambah gula sama sekali. Oh, nggak apa-apa sih. Saya suka apa aja. Cobain dulu ya. Saya biasa minum nggak pakai gula gitu. Kalau customer kan. Iya. Enak sih, wangi juga. Terus yang ini tadi namanya? Ini Baby Chino series kita. Jadi kita di sini tuh ada beberapa specialty drinks. Sayangnya kita belum sediain ya. Cuman di sini tuh kita juga ada selain kopi, series namanya Baby Chino. Itu apa? Itu mirip kayak kita punya coffee series karena mereka itu milk base. Cuman mereka nggak ada caffeine sama sekali. Jadi contoh ini tuh Red Velvet Baby Chino nggak ada caffeine. Buat untuk anak kecil dan juga kalau orang-orang yang nggak mau terlalu caffeine gitu. Iya, nggak mau ada caffeine gitu. Cobain lagi nih. Nggak terlalu manis juga ya ini ya? Iya, bisa di minta manisnya levelnya seberapa gitu. Oke, terakhir nih, ini tadi namanya? Ini salted egg crispy prawn. Jadi emang kan sekarang udah banyak tren ya yang namanya salted egg. Jadi di sini kita ini varian kita. Saya suka sekali karena menurut saya salted egg itu harus garing dan di sini kita garing sekali. Oke, ini jadi banyak sih ya kayak komponennya dan ini cantik banget ya. Emang sengaja ya. Pasti dong visual dulu untuk makan. Oke, makan dulu. Harus visualnya bagus supaya. Oke. Ini kalau kedengaran bener crispy. Enak banget sih. Makanya crispy dinamain juga. Kalau untuk makanannya sendiri itu
Range harganya dari berapa? Jadi kita punya makanan itu mostly rice bowl, kalau nggak spaghetti untuk makanan utamanya ya. Selain itu kita juga ada banyak appetizers. Di rice bowl sama spaghetti itu range-nya sekitar 45.000 sampai 55. Adalah yang 60 kalau ada beefnya ya. Oke. Terus untuk appetizer kita range-nya dari 28 sampai 40, 50. Dan itu dengan 50 itu appetizer yang lebih berisi kayak chicken wings atau nachos kita. Oke, kalau promo-promo di sini ada nggak sih? Sebenarnya kita tuh 35.000 itu tuh promo pas lagi buka ya. Cuman karena emang mungkin customer kita udah happy sekali dan suka banget mainnya lama-lama, jadi kita jadiin something yang normal. Tapi sebenarnya itu promo juga. Ya 100.000 itu semua juga tuh semuanya. Iya, emang sih udah murah banget ya kan. Iya. Kalau harapan ke depannya mau gimana nih? Jadi ya kita pasti dari sisi Coop ini pengen nyebar ya. Kita ingin buka-buka cabang di Jakarta, utamanya mungkin masih di Jakarta Barat. Tempat yang habis ini mungkin di Puri. Oke. Sama IG nih, pasti ada Instagramnya buat promosinya. Langsung aja dikasih tahu buat smart viewers. Bisa follow kita di Coop Cafe di Instagram, itu KUPCAFE. Dan itu kita pasti ada posting untuk game-game baru kita dan juga semua makanan yang masih mau datang yang enak sekali. Oke, nah nggak berasa nih, udah 30 menit kita nemenin smart viewers yang ada di rumah. Thanks to kru yang telah bertugas, sama thanks to Coop, Kak Hans tentunya. Ya, terus nonton Zoom In di jam dan hari yang sama, dan like, subscribe semua channel YouTube Binus TV dan Zoom In BTV, Instagramnya juga semuanya, dan tentu saja Instagramnya Coop Cafe juga tadi. Ya. So, saya Clarissa dan Kak Hans dari Coop Cafe, say goodbye. Thank you.